Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah Sari dari Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mataram. Saya aktif mengajar pada salah satu mata kuliah geometri di semester dasar, tepatnya di semester 3 Prodi Pendidikan Matematika dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah geometri sendiri membahas mengenai konsep dan teorema kongruensi segitiga yang mengikuti syarat dan teorema-teorema kongruensi segitiga, teorema-teorema dan luas daerah segitiga, kesebangunan dua buah segitiga yang mengikuti prinsip kesebangunan dan teoremanya, teorema-teorema dalam segitiga, serta konsep dan teorema-teorema dalam lingkaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan, diskusi, dan juga tanya jawab, diharapkan mahasiswa terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep dan teorema kongruensi segitiga, segi empat, kesebangunan dua buah segitiga, dan teorema-teorema dalam segitiga, serta teorema-teorema dalam lingkaran. Salah satunya yaitu dalam menyelesaikan masalah konseptual. Pada pembelajaran sendiri yang digunakan dalam perkuliahan geometri ini yaitu problem-based learning dan juga project-based learning. Untuk yang problem-based learning sendiri dilakukan dengan memberikan masalah ataupun kasus kepada mahasiswa untuk dikerjakan dan didiskusikan bersama. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang diberikan, khususnya berkaitan dengan pembuktian teorema-teorema. Sedangkan pada project-based learning, mahasiswa diminta untuk membuat project berupa video secara berkelompok, yang kemudian video tersebut diupload ke YouTube terkait dengan materi ajar, yang kemudian nantinya akan dibahas bersama pada pertemuan selanjutnya. Project-based learning ini sendiri bertujuan agar mahasiswa dapat memahami lebih dalam terkait dengan materi ajar dengan melakukan investigasi secara berkelompok. Mahasiswa juga dapat menggunakan berbagai aplikasi matematika seperti GeoGebra, MATLAB, ataupun aplikasi matematika lainnya. Ataupun mahasiswa juga dapat melakukan eksperimen sederhana secara langsung. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa dengan mahasiswa berlangsung di dalam kelas, baik secara tatap muka maupun melalui Google Meet ataupun Zoom Meeting. Kemudian forum diskusi, yang mana forum diskusinya ini dilaksanakan melalui LMS, yaitu dari Ingram, dan juga grup WhatsApp. Untuk sistem penilaian sendiri meliputi kehadiran dari mahasiswa, yaitu 10%, kemudian keaktifan di sini yaitu keaktifan pada saat di dalam kelas, baik itu secara tatap muka maupun pada saat Zoom meeting ataupun Google Meet, serta keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi. Itu 10%, kemudian tugas mandiri, project dan juga quiz yaitu 15%. Jadi totalnya yaitu 35%. Sedangkan penilaian selanjutnya yaitu dari segi UTS atau ujian tengah semester yaitu 30% dan juga UAS atau ujian akhir semester yaitu 35%. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan materi mengenai kongruensi segitiga, yakni teorema-teorema dan syarat dua buah segitiga yang kongruen pada pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus sendiri dilakukan melalui Zoom meeting dan kemudian dilanjutkan secara asinkronus melalui forum diskusi daring Ingram. Selamat pagi adik-adik semua. Oke. Jadi untuk perkuliahan kita hari ini, perkuliahan geometri ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pekan lalu. Pertemuan kita yang terakhir. Jadi kita akan membahas mengenai kongruensi segitiga dulu. Oke, saya akan mulai. Jadi di sini kita akan masuk ke materi mengenai kongruensi segitiga. Jadi di kongruensi segitiga ini, kemampuan akhir yang nantinya
diharapkan ada pada adik-adik setelah mempelajari materi ini, yaitu kalian dapat menggunakan konsep dan juga teorema kongruensi segitiga untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk indikatornya sendiri, yaitu kalian nantinya dapat menjelaskan gimana sih syarat dari dua segitiga itu dikatakan kongruen. Kemudian adik-adik juga bisa membuktikan teorema-teorema pada kongruensi dua buah segitiga. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu dari definisi. Jadi sebelum saya menyampaikan definisi dari dua buah segitiga itu kongruen, mungkin ada dari adik-adik terlebih dahulu mau menyampaikan pendapat kapan sih atau apa sih definisi dari dua segitiga itu dikatakan kongruen. Silakan. Dikatakan kongruen, Bu. Iya, betul. Karena segitiganya itu memiliki sudut dengan besar yang sama. Memiliki sudut yang besarnya sama. Iya. Sudutnya yang mana nih? Semua sudutnya besarnya sama atau bagaimana? Sudutnya kedua segitiga itu sama, Bu. Jadinya sebangun. Oke, itu sebangun. Tadi Saputra bilang sebangun ya. Kalau kongruen gimana kongruen? Sama juga? Iya, Bu. Oke, itu tadi pendapat dari... Seingat saya gitu. Oke, itu tadi pendapat dari Saputra ya. Jadi ada yang lain bagaimana? Apakah sependapat dengan Saputra? Atau ada yang punya pendapat lain? Oke, silakan. Arini. Dua buah segitiga dikatakan kongruen itu ketika sudut-sudutnya yang bersesuaian itu sama besar dan sisi-sisinya yang bersesuaian itu sama panjang. Yang lainnya bagaimana? Ada dua pendapat nih. Ada pendapat dari Saputra, ada pendapat dari Arini. Adik-adik setuju dengan pendapat yang mana? Atau mungkin ada yang punya pendapat yang lain? Silahkan. Permisi, Bu. Yang tadi itu saya udah benar, cuman saya merasa kurang. Ada poin yang masih kurang, jadinya saya rasa ditambahin tadi sama Kak Arini. Oke, jadi dengan isinya itu. Oke, jadi Saputra sama ya sependapat berarti dengan Arini. Oke, baiklah. Kalau begitu kita coba bahas bersama ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Putra dan juga Arini. Tapi yang di sini yang paling tepat adalah pernyataan dari Arini ya. Nah, kita mulai dulu dari definisinya. Jadi betul ya adik-adik apa yang tadi disampaikan oleh Arini. Kalau misalkan kita buatkan atau tuliskan definisinya, jadi dua segitiga itu kita katakan kongruen. Jadi kongruen itu dia berarti sama dan sebangun. Jadi simbolnya seperti yang ada di situ ya, itu adalah simbol kongruen. Bila segitiga yang satu itu dapat menutupi segitiga yang lain dengan tepat atau sebaliknya. Kapan dia bisa menutupinya? Ya tadi, kalau misalkan panjang sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua buah segitiga itu, dia sama panjangnya. Nah, di sini ada contohnya. Di sini saya punya segitiga DEF dan juga segitiga KLM. Nah, jadi berdasarkan dari gambar ini, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Arini ya, jadi di situ adik-adik perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian dan juga sisi-sisi yang bersesuaian. Bisa ada yang mau membantu saya, mana sih dia sudut-sudut yang bersesuaian dan juga sisi-sisi yang bersesuaian, yang sama besar atau kongruen? Menjawab, Bu. Oke, silakan Arini. Kalau sudut yang bersesuaian itu sudut DEF itu sama bersesuaian dengan sudut KLM. Terus sudut EDF bersesuaian dengan sudut LKM. Lalu sudut DFE bersesuaian dengan sudut KML. Terus kalau panjang sisinya itu panjang sisi DF bersesuaian dengan panjang sisi KM,
dan panjang sisi DE bersesuaian dengan panjang sisi KL, dan terakhir panjang sisi FE bersesuaian dengan panjang sisi ML. Oke. Mana ada kesalahan? Oke. Makasih ya Rini. Yang lainnya gimana sependapat ya? Atau ada yang punya pendapat lain? Pendapat ya? Oke, jadi kalau misalkan kita tuliskan, nah jadi seperti ini ya. Karena kesemuanya memenuhi, maka dikatakanlah bahwa segitiga DEF ini kongruen dengan segitiga KLM. Oke, ini berdasarkan dari definisinya. Kongruensi segitiga. Kita akan mulai dulu dari teorema yang pertama, yaitu kongruensi sisi, dan sisi. Oke, coba kita cek. Nah, jadi bunyi teoremanya, jika pada dua segitiga, semua pasangan sisinya itu kongruen, ya, jadi semua pasangan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu kongruen, maka segitiga-segitiga tersebut juga kongruen. Nah, teorema ini dikatakan kongruensinya sisi-sisi-sisi, atau dia disimbolkan dengan S seperti di slide ya. Nah, ini adalah contoh untuk ilustrasinya. Nah, berdasarkan dari teoremanya, maka kita akan peroleh bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Ini adalah teoremanya. Untuk pengaplikasiannya, di sini saya punya contoh. Jadi misalkan adik-adik lihat gambar di samping ya. Kita akan membuktikan apakah segitiga ABC, jadi segitiga ABC, dari A, B, dan C ini dia kongruen dengan segitiga EDC. Ada yang mau berpendapat bagaimana cara membuktikannya? Oke, mari kita coba jawab bareng ya. Nah, ini adalah yang diketahui ya, ada segitiga ABC dan segitiga EDC. Selanjutnya, perhatikan dari soal dikatakan bahwa C itu adalah titik tengah dari ruas garis BE dan juga ruas garis AD. Dia saling membagi dua kan ya, sama besar, dia titik tengah. Dari informasi ini kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan? Panjang sisi ini sama dengan panjang Ini sisi sama dengan AD. Bagaimana? Ayim tadi? panjang sisi AC sama dengan panjang sisi CD. Oke, betul ya. Jadi AC ini, jadi saya simbolin gini aja lah ya. AC ini panjang sisinya itu sama dengan panjang sisinya CD. Selanjutnya apa lagi? Panjang sisi BE sama CD dengan panjang sisi CE. CE. Betul. Panjang sisi BC, jadi saya kasih simbol bundar aja ya. Panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi CE. Nah, dari sini kita lihat di sini ini adalah segitiganya, segitiga ABC. Ini adalah segitiganya, ini saya arsir aja ya. Nah, yang tidak saya arsir ini adalah segitiga EDC. Coba adik-adik perhatikan, itu kan ada tanda-tandanya ya. Berarti BC itu dia bersesuaian dengan CE. Ruas garis BC ini bersesuaian dengan CE, dia kongruen karena ada tandanya sama. Kemudian AC sama juga, ruas garis AC ini kongruen dengan ruas garis CD. Kemudian ED ini kongruen dengan ruas garis AB. Nah, dari sini berdasarkan dari teorema pertama tadi, kan teorema pertama tadi menyatakan apa? Masih ada yang ingat? Jika semua sisinya bersesuaian atau kongruen, Itu yang sisi. kongruen. Betul. Yang sisi tadi Putra bilang atau Ayim, kalau misalkan ketiga sisinya yang bersesuaian itu kongruen, maka dua buah segitiga itu kongruen. Nah, tadi sudah kita cek ya, sudah kita buktikan ini, dia sisi-sisinya, ketiganya itu bersesuaian kongruen, maka terbuktilah bahwa segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga EDC. Seperti itu. Ini kalau kita tuliskan langkah-langkahnya. Sampai sini bisa dipahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Paham ya?
Ya Allah, paham, Bu. Oke. Itu adalah teorema yang pertama. Nah, selanjutnya ada teorema yang kedua nih. Teorema kongruensi sisi, sudut, dan sisi. Oke, ada yang pernah dengar teoremanya? Kedua sisinya sama dan satu sudutnya sama besar dan sama panjang. Kurang lebih. Oke. Oke, itu tadi pendapat dari Putra. Yang lainnya gimana? Setuju? Atau mungkin Izin ada... menjawab. Oke, silahkan, Sapti. Dua segitiga dinyatakan kongruen jika memiliki sifat dua buah sisi yang bersebelahan sama panjang dan mengapit sudut yang sama besar. Oke, betul ya yang disampaikan oleh Sapti. Jadi untuk Putra, mungkin yang dimaksud benar ya, tapi hati-hati dalam menyampaikan bunyinya, teoremanya, karena kalau maksudnya salah nanti itu akan berbeda. Kongruensi sisi, sudut, dan sisi. Jadi jika pada dua segitiga, pasangan dua sisi dan sudut apitnya. Nah, jadi penekanannya di situ ya, ada pasangan dua buah sisi dan sudut apit. Jadi sudutnya itu harus diapit oleh kedua sisinya. Itu kongruen, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Jadi kalau sudutnya ini bukan berada di apitan dari dua sisinya, maka itu belum tentu dia kongruen ya. Kita tidak bisa menyatakan langsung segitiga itu kongruen. Jadi untuk gambarannya, nah seperti ini. Ini adalah ilustrasinya. Dua segitiganya itu dikatakan kongruen. Nah, ini adalah contohnya. Jadi contoh 2 di sini, saya punya segitiga seperti gambar di slide. Sini kita akan membuktikan apakah segitiga PNM, jadi segitiga PNM yang di sebelah sini, itu kongruen dengan segitiga PNQ yang di sebelah sini. Kira-kira ini gimana cara membuktikannya nih? Kan tadi teoremanya bilang dua pasang sisi yang sama dan sudut yang diapit oleh kedua sisi itu. Nah, kalau dilihat di sini kan kita ketahui tegak lurus sama panjang sisi MQ. Otomatis kita membagi dua kan di titik sudut N dibilang. Berarti itu kan berpelurus, Bu. Nah, berarti sudut N yang satu dan sudut N yang dua itu besarnya sama. Oke, betul ya. Nah, jadi terus ini besarnya sama. Lanjut. Iya, sama-sama 90 derajat. Terus di sini diketahui kan sudut MN itu bersesuaian sama sudut MQ atau sama panjangnya. Nah, terus di sini kan PN ini Sebentar, membagi dua. Hari ini bukan sudut ruas garis. Iya, ruas garis, maaf Bu. Okay. Ruas garis MN ini sama panjangnya sama ruas garis MQ. Okay, saya kasih nah, terus di sini. Ya. Oke, lanjut. Terus habis itu ruas garis PN itu membagi dua segitiga PMQ. Otomatis dia itu bahasanya sudut apit gitu, Bu. Sudut apit yang otomatis panjangnya tuh sama. Jadi gini ya. Jadi kalau misalkan ini kita anggap aja lah kita keluarkan coba ya si segitiganya ini. Seperti ini. Jadi di sini adalah M, N, dan P. Satu lagi kita pisahkan ya, anggap ya, segitiganya. Nah, di sini kan juga ada si P, N, dan juga I kan ya. Nah, ini tadi kita sudah dapat nih, dari penjelasannya Arini ini sama. Ini juga sudutnya sama. Kemudian PN dan PN ini dia juga sama besar kan ya? Sama panjang. Oke, yang dimaksud Arini adalah tadi seperti ini. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa ada dua sisi yang bersesuaian, jadi dua sisi yang kongruen, dan sudut apitnya dari kedua sisi tersebut itu sama besar. Nah, berdasarkan dari teorema yang tadi kita dapatkan, teorema yang kedua, maka diperolehlah bahwa segitiga PNM ini kongruen dengan segitiga
PNQ. Jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Arini. Jadi kalau misalkan kita tuliskan, nanti dia untuk dibahasakan ya, jadi boleh seperti ini untuk pembahasaannya. Ilustrasinya sendiri adalah seperti ini. Kita coba ke contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada contoh yang ketiga. Saya punya gambar seperti yang terlihat di slide. Buktikan bahwa segitiga ACE itu kongruen dengan segitiga DCB. Izin Ibu. Alfi, silahkan Alfi. Nah, jadi di sini kan sudah diketahui bahwa ruas garis AC itu kongruen dengan DC, kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, di sini kita lihat juga sudut C pada segitiga BCD atau DCB itu juga kongruen dengan sudut C pada segitiga ACE karena dia berhimpit. Jadi berdasarkan teorema yang tadi, yaitu sudut sisi sudut, di sini sudutnya yang dimaksud adalah sudut 1 dengan sudut ACE untuk segitiga ACE, kemudian sudut 2 dengan sudut C pada segitiga BCD, kemudian sisi yang apitnya itu adalah sudut AC dengan sudut CD, jadi itu kongruen. Jadi kedua segitiga ini juga kongruen. Oke. Bagaimana yang lainnya? Sependapat dengan jawaban dari Alfi? Oke. Ini kalau misalkan kita tuliskan, jadi seperti juga penjelasan dari Alfi tadi. Nah, jadi ini kan yang sudah diketahui ya dari soalnya. Kemudian betul tadi sudut C itu ya dia itu akan kongruen dengan si sudut C-nya sendiri gitu ya. Ini sifat refleksif karena dia juga kan dia itu berhimpit begitu ya. Jadi dia itu ya sudah pasti besarnya itu akan sama. Nah, kemudian dari situ tadi jadi yang mana sih dia kita manfaatkan teorema 3 yang sudut sisi sudut. Jadi sudutnya itu adalah sudut 1 di sini ya. Kemudian ada sudutnya yang C juga. Nah, kemudian di sini ada yang ruas garis AC, jadi yang ini, itu kongruen dengan ruas garisnya si DC. Nah, jadi berdasarkan dari teoremanya, teorema 3 tadi yang kongruensi sisi sudut, ya kita akan dapatkan bahwa segitiga ACE itu kongruen dengan segitiga DCB. Sudah dijelaskan oleh Alfi tadi, itu sudah benar. Nggak ada masalah ya sampai sini ya? Nggak ada, Bu. Selanjutnya ada teorema yang keempat. Teorema keempat itu terkait dengan sudut-sudut sisi. Nah, bunyinya seperti apa? Jadi, jika pada dua segitiga ada pasangan dua sudut dan satu sisi di depan salah satu sudutnya itu yang kongruen, maka kedua segitiga tersebut sudah pasti dia kongruen. Ada contoh 4. Jadi, adik-adik perhatikan di situ ada dua buah segitiga, jadi ada segitiga TSR dan juga segitiga KJH. Nah, di sini diketahui bahwa sudut T itu kongruen dengan sudut K. Kemudian ada sudut S yang kongruen dengan sudut J. Kemudian di situ perhatikan ada ruas garis SR yang kongruen dengan ruas garis HJ. Nah, dari situ diminta untuk membuktikan nih, apakah segitiga TSR itu kongruen dengan segitiga KJH. Di teorema yang keempat tadi kan sudut-sudut sisi. Nah, sisi yang bersesuaian itu harus di depan sudut-sudut yang bersesuaian juga. Nah, di sini kan sudut T dan sudut K itu bersesuaian. Di depan sudut T dan sudut K itu ada sisi SR untuk di depan sudut T dan sisi HJ untuk di depan sudut K itu sama panjangnya. Jadi sudah sesuai dengan teorema keempat tadi sudut sisi. Dan sudut S itu udah bersesuaian dengan sudut J. Oke, betul ya apa yang disampaikan oleh Arini tadi. Jadi ini mah sudah langsung ya pakai teoremanya, jadi sudah terlihat
langsung tadi mana dia sudut-sudut yang saling bersesuaian dan juga mana dia ada satu sisi di situ yang bersesuaian ya, tapi sisi yang bersesuaiannya itu harus dia berada di salah satu sudut yang bersesuaian yang kongruen tadi. Kalau misalkan itu ketiga pasangan sudut yang bersesuaian sama besar itu dia kongruen. Kemudian yang kedua, kalau misalkan ada dua pasangan sisi yang bersesuaian tapi ada satu sudut yang sama besar, apakah dia kedua segitiga tersebut bisa langsung kita katakan dia kongruen atau tidak? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Sakti. Tidak, Bu, jawabannya. Oke, tidak. Kenapa tidak? Karena tiga sudut yang sama belum tentu kongruen. Karena untuk memenuhi syarat segitiga kongruen setidaknya harus diketahui satu sisi yang sama panjang yang dihimpit oleh dua sudut yang sama besar sehingga memenuhi kriteria sudut sisi sudut, Bu. Oke, jadi untuk Sakti dia tadi ya berdasarkan teorema. Coba kalau misalkan kita tidak berdasarkan dari teorema itu, bisa nggak kasih satu contoh kasus nih, dua buah segitiga yang sudutnya itu sama pasangannya ya, pasangan sudutnya yang bersesuaian sama, tapi dia tidak kongruen. Kita ambil contoh gitu kan ya, misal ada segitiga siku-siku dengan segitiga siku-siku 1, segitiga sama segitiga siku-siku 2. Itu sudut-sudut yang bersesuaiannya itu udah sama besar. Tapi sisi-sisinya itu berbeda gitu, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu berbeda. Nah, kalau kita ambil dari definisi kekongruenan tadi itu, segitiga yang satu itu bisa menutupi segitiga yang satunya. Nah, kalau sisi-sisinya berbeda, itu kan tidak bisa menutupi segitiga yang satunya. Jadi, tidak bisa disebut kongruen apabila kita lihat dari sudut-sudut. Kasih contoh ya, gambaran apa sih, kayak gimana sih maksudnya dari Arini. Nah, adik-adik perhatikan, ini besar sudutnya sama ya. Jadi ini dia di sini juga sama, ini siku-siku di 90, ini juga besar sudutnya sama-sama 45, ini juga 45, dari sudut-sudutnya dia sama. Tapi coba adik-adik kita perhatikan untuk ukurannya. Jadi dari kelihatan segitiganya aja dia kecil ya, lebih kecil. Nah, untuk ukurannya sendiri bisa dilihat di situ untuk yang sisi-sisi yang saling bersesuaian. Untuk yang di sini kan AB itu bersesuaian dengan ID, tapi untuk ukurannya dia lebih kecil, beda. Begitu pula dengan pasangan-pasangan sisi lainnya yang bersesuaian. Dari sini bisa kita lihat bahwa kedua segitiga ini dia tidak kongruen. Tapi apa? Sebangun. Dia sebangun. Misalkan itu diketahui itu adalah tiga pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka kita tidak bisa mengklaim bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi, silahkan adik-adik coba untuk mencari atau menggambarkan contohnya. Kalau misalkan dia tidak, gitu ya, tidak kongruen atau jawaban dari pertanyaan ini, maka coba berikan satu contoh gambar begitu ya, seperti saya tadi, gambarkan dia coba dua buah segitiganya yang memenuhi ini, tapi dia nggak kongruen. Seperti itu ya. Nanti kita coba diskusikan di forum diskusi. Kira-kira ada yang mau membantu saya, apa yang bisa adik-adik simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Melihat apakah dua buah segitiga itu kongruen atau tidak, maka kita cukup menyelidiki salah satu dari syarat-syarat atau menggunakan teorema-teorema yang sudah kita pelajari. Masih ingat teorema-teoremanya apa saja? Yang pertama teorema sisi-sisi tadi. Oke, yang pertama adalah teorema sisi-sisi, betul Ayim. Sisi sudut sisi. Oke, sisi sudut sisi. Betul ya? Sudut. Betul, sudut sisi sudut. Sudut sisi. Sudut sisi. Oke, sudut sisi. Kalau dibahasakan, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bisa, Bu. Bu, alhamdulillah ya kalau gitu. Kalau sudah,
Nah, di sini saya ada punya soal latihan yang nantinya silakan adik-adik kerjakan. Jadi silahkan dikerjakan, nanti juga akan saya buatkan tempat untuk pengumpulan tugasnya di daring. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ini dan kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan segi 4. Kuliahan kita hari ini adik-adik, terima kasih atas waktunya. Kalau misalkan memang tidak ada yang ditanyakan lagi, maka saya akan tutup perkuliahannya. Tapi kalau misalkan memang nanti selama adik-adik mengerjakan soal latihan yang saya berikan, itu ada mengalami kesulitan, ditanyain aja, boleh ditanyakan di forum diskusi ataupun ditanyakan di grup. Perkuliahan hari ini, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.